Halo teman-teman, kembali lagi ke Kaban Solving. Oke teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan ke teman-teman tentang konsep dari ilmu material. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, kenalin aku Rio Kaban. Di sini di channel Kaban Solving kita bakal belajar tentang apapun itu teman-teman yang berhubungan dengan fisika, kimia, matematika, dan juga spesifik ke ilmu material. Oke teman-teman, jadi pertama aku pengen ngejelasin tentang konsep ilmu material teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering dengar dalam kehidupan sehari-hari kalau produk yang biasa kita gunakan itu adalah logam, metal. Oke teman-teman. Nah, tapi kalau kita gali secara lebih dalam teman-teman, ternyata banyak hal yang bisa kita temuin di dalam produk yang terbuat dari logam teman-teman. Oke, kita mungkin bakal bahas satu-satu ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga akan membantu teman-teman khususnya dari teknik metalurgi dan material, teknik material ataupun teknik metalurgi teman-teman untuk memahami konsep tentang logam ini. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat teman-teman, seperti yang kita tahu, setiap logam itu akan tersusun dari atom, yang namanya atom gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah kita bahas dulu dari atom ini. Atom itu kan satuan terkecil dalam suatu materi teman-teman, suatu material. Jadi berikut ini merupakan atom teman-teman. Nah, atom-atom itu dia akan tersusun teman-teman, membentuk suatu susunan, dan akhirnya kita bisa sebut sebagai unit cell. Kalau teman-teman pernah tahu teman-teman, maksudnya pernah lihat atau pernah dengar istilah BCC, FCC, dan HCP, itu merupakan unit cell teman-teman, di mana atom-atom ini tersusun. Lanjut teman-teman, unit cell ini dia akan terpadu menjadi beberapa unit cell, dan akhirnya dia akan menjadi semacam kisi kristal, di mana kisi kristal ini merupakan contohnya kayak kisi kristal heksagonal, tetragonal, kubik, seperti itu teman-teman. Nah, kisi-kisi kristal ini teman-teman, yang tersusun dalam arah yang sama, dia akan membentuk namanya butir. Seperti ini teman-teman, ini merupakan butir. Nah, butir-butir yang berbeda arah teman-teman, dia akan membentuk suatu persimpangan, di mana persimpangan yang dimaksud ini akan kita panggil sebagai batas butir. Oke teman-teman, jadi butir-butir yang tersusun ini kan banyak arahnya berbeda-beda nih teman-teman. Nah, di bagian tengahnya ini teman-teman, persimpangannya itu merupakan batas butir. Nah, butir-butir dan batas butir yang terbentuk ini teman-teman, kalau kita amati dengan menggunakan mikroskop, dia akan membentuk namanya mikrostruktur teman-teman. Nah, grain ini butir, grain boundary ini batas butir. Jadi butir-butir dan batas butir yang dalam jumlah yang sangat banyak teman-teman, itu akan kita lihat dengan mikroskop yang dalam bentuk namanya mikrostruktur teman-teman. Nah, mikrostruktur ini teman-teman, kalau kita amati, dia nanti akan ada perbedaan baik itu dari segi warna, bentuk, dan lain-lain teman-teman, yang akhirnya kita bisa sebut sebagai fasa teman-teman. Jadi fasa ini merupakan kayak kesatuan teman-teman, kesatuan dari tanda kutip mikrostruktur yang kita amati yang memiliki sifat fisik yang sama teman-teman. Gitu. Jadi memiliki sifat yang cenderung sama, homogen. Nah, jadi sifat-sifat yang sama itu akan berpadu menjadi namanya fasa teman-teman. Makanya kalau kita lihat di sini teman-teman, fasa ini tuh ada 4 di sini ya. Ada 4 fasa, dan 4-4 ini merupakan mikrostruktur teman-teman. Jadi mikrostruktur yang akhirnya memiliki perbedaan sifat-sifat itu akan digolongkan sebagai fasa. Jadi mikrostruktur yang memiliki sifat yang sama, misalnya, oh ini fasanya A, oh ada lagi sifat yang berbeda, oh ini fasa B. Demikian juga fasa C dan fasa D teman-teman. Nah, fasa-fasa ini akan tergabung teman-teman, dan akhirnya membentuk suatu kesatuan, yaitu produk logam ini teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, itu merupakan konsep ilmu material teman-teman. Nah, kalau kita misalnya balik nih teman-teman, yaitu dari produknya. Nah, ketika kita
misalnya menemukan produk logam nih teman-teman, dan kita mau analisis teman-teman logam ini. Nah, kita akan namanya melakukan semacam perlakuan teman-teman. Jadi kayak logamnya itu kita amati dalam artian kayak kita cari permukaannya, dalam artian permukaan patahannya misalnya logam ini kita patahkan dan akhirnya ada permukaannya teman-teman. Nah, di situ kita akan kayak melakukan proses-proses supaya kita bisa melihat fasanya teman-teman. Nah, dimana kalau dari fasa-fasa ini kita bisa membedakan fasa dari mikrostrukturnya teman-teman. Nah, mikrostrukturnya ini kita bisa bedakan dari butir dan batas butirnya. Dimana butir-butir ini tersusun dari kisi-kisi kristal teman-teman. Kisi kristal ini terdiri dari satuan-satuan unit sel yang merupakan susunan dari atom-atom itu teman-teman. Jadi singkatnya begitulah konsep dari ilmu material. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa nih di like, komen, dan subscribe dulu ya, biar nanti ke depannya kita akan bahas secara lebih detail lagi. Terima kasih teman-teman.